Saya pergi dinas ke luar negeri selama sebulan. Ketika saya pulang, rumah mewah hadiah pernikahan saya sudah dijual. Ibu mertua memakai uangnya untuk membeli apartemen bagi adik-adik ipar saya. Suami saya hanya tersenyum. Kita kan satu keluarga. Maya, apa bedanya properti itu atas nama siapa? Saya tidak membantah. Saya hanya mengangkat telepon, menelpon kakak angkat saya, Mas Andi. Ada masalah. Saya dirampok oleh perampok yang memanggil saya anak. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kita. Tempat kita merenungkan kisah-kisah kehidupan tentang harga diri dan keadilan. Kalau cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa dukung kanal ini. Sekarang, izinkan saya bercerita dari awal. Nama saya Maya Anindya, 40 tahun. Saya direktur sebuah perusahaan konsultan keuangan di kawasan Sudirman. Sudah 12 tahun saya membangunnya dari nol. Saya terbiasa membaca angka yang orang lain coba sembunyikan. Klien saya perusahaan-perusahaan besar. Pekerjaan saya menemukan kebohongan di dalam laporan keuangan dan mengubahnya menjadi kebenaran yang tidak bisa dibantah. Ironisnya, kemampuan yang saya gunakan setiap hari di kantor justru tidak pernah saya arahkan ke dalam rumah saya sendiri. Karena di rumah, saya memilih percaya. Saya pikir keluarga tidak perlu diaudit. Saya keliru. Saya menikah dengan Bima 10 tahun lalu. Waktu itu, ia seorang pria yang sopan dan hangat. Keluarganya sederhana. Ibunya, Buati, seorang janda. Adik-adiknya, Sinta dan Rangga, masih muda. Saya datang dari keluarga yang lebih mapan. Ayah saya seorang notaris yang dihormati, tetapi saya tidak pernah merasa lebih tinggi dari mereka. Saya ingin diterima. Sejak awal, ayah saya ragu. Maya, kata beliau suatu hari, menikah itu bukan cuma soal cinta. Kamu menikahi seluruh keluarganya juga. Pastikan kamu melindungi dirimu. Saya pikir beliau terlalu khawatir. Saya mencintai Bima. Saya percaya cinta cukup sebagai hadiah pernikahan. Ayah memberi kami rumah di Pondok Indah. Rumah besar, indah, dengan taman luas. Tetapi ayah melakukan satu hal yang dulu saya tidak mengerti. Beliau membuat sertifikat rumah itu murni atas nama saya saja. Ini perlindunganmu. Nak, bisik beliau di hari akad. Simpan ini diam-diam. Jangan pernah lepaskan. Tahun-tahun pertama berjalan baik. Saya membangun perusahaan saya. Bima bekerja di sebuah bank. Kami mengundang Buati tinggal bersama kami. Karena saya tidak tega membiarkannya sendiri, saya menanggung biaya hidupnya. Saya membiayai kuliah Rangga. Saya memberi modal usaha untuk siapapun yang meminta. Tetapi semakin saya memberi, semakin sedikit saya dihargai. Buati mulai memperlakukan rumah itu seperti miliknya. Ia mengatur dapur, mengatur jadwal, mengatur Bima. Sinta sering datang, meminta ini dan itu. Lalu mengeluh kalau pemberian saya kurang. Saya menelan semuanya, menyebutnya pengorbanan demi keharmonisan. 3 tahun lalu, ayah saya wafat. Sejak itu, saya kehilangan satu-satunya pelindung saya dan keluarga suami saya perlahan. Mulai melihat saya bukan sebagai keluarga, melainkan sebagai sumber dana yang bisa diperas. Saya tidak menyadarinya sampai bulan itu. Penerbangan panjang dari Paris ke Jakarta akhirnya berakhir. Saya turun dengan tubuh lelah, tetapi hati saya puas. Sebulan di Eropa, 2 kontrak besar saya tutup. Saya merasa pantas mendapat istirahat. Pak Ujang, sopir keluarga kami, sudah menunggu di pintu kedatangan. Senyumnya ramah seperti biasa, namun ada yang aneh di matanya. Sebuah keraguan yang tidak ia ucapkan. Selamat datang kembali, Bu Maya, katanya pelan. Perjalanannya pasti melelahkan. Saya mengangguk dan tersenyum. Saya tidak tahu malam itu bahwa rumah yang saya tuju sudah bukan milik saya lagi. Mobil melaju menuju Pondok Indah. Saya memandang jalanan Jakarta yang basah sehabis hujan. Lampu-lampu kota berkelip seperti biasa. Hati saya tenang. Membayangkan rumah. Membayangkan secangkir teh hangat. Saya teringat pagi sebelum saya berangkat ke Paris. Bima mengantar saya ke bandara. Ia memeluk saya, berkata,
Hati-hati di sana, rumah aman bersamaku. Saya percaya kata-kata itu. Saya percaya saya meninggalkan rumah saya di tangan orang yang mencintai saya. Saya membuka koper di pikiran saya. Tas kerja, kulit untuk Bima, suami saya. Perhiasan mutiara untuk Ibu Wati, ibu mertua saya. Sebuah tas mewah untuk Sinta, adik ipar saya. Saya selalu percaya kalau saya cukup baik, mereka akan menerima saya sepenuhnya. Saya keliru. Kebaikan saya hanya mereka baca sebagai kelemahan. Sepanjang sebulan di Paris, saya beberapa kali menelpon. Setiap kali, Bima menjawab singkat. Semua baik-baik saja, jangan khawatir. Saya tidak curiga sama sekali. Bagaimana mungkin saya curiga? Mereka keluarga saya. Saya tidak tahu. Di balik suara tenang itu, rumah saya sedang dijual diam-diam. Tanda tangan saya sedang dipalsukan dan masa depan saya sedang dirampok. Mobil berhenti di depan gerbang. Dan saat itulah saya tahu ada yang salah. Lampu taman yang biasa menyala temaram kini terang benderang. Ada mobil-mobil asing terparkir di halaman. Suara tawa terdengar dari dalam. Saya turun. Saya melangkah masuk. Dan saya berhenti. Ruang tamu saya penuh orang. Ibu Wati duduk di sofa utama, dikelilingi para tetangga. Di tengah meja ada kue tart besar. Di atasnya tertulis, "Selamat atas rumah baru, Maya." Ibu Wati menoleh. Senyumnya tidak hilang. "Kamu sudah pulang." "Kebetulan sekali, kami sedang merayakan." "Merayakan apa, Bu?" tanya saya pelan. "Apartemen baru untuk Sinta dan adikmu Rangga," jawabnya enteng. "Di Kemang, 2 unit. Bersebelahan." Indah sekali, saya menatapnya. Otak saya yang terbiasa dengan angka mulai menghitung. 2 apartemen di Kemang. Uang dari mana? Bima keluar dari dapur, membawa nampan. Ia melihat saya, dan langkahnya sedikit goyah. "Oh, kamu pulang lebih cepat, Bima," kata saya. "Apartemen itu dibeli dengan uang apa?" Ruangan mendadak hening. Para tetangga saling pandang. Ibu Wati tertawa kecil, seolah saya baru menanyakan hal yang konyol. "Tentu saja dari rumah ini, sayang," katanya. "Rumah ini terlalu besar untuk kita berdua, jadi ibu jual. Hasilnya kita pakai untuk keluarga. Adikmu butuh tempat tinggal." Saya merasa lantai bergeser di bawah kaki saya. Rumah ini dijual. "Sudah laku 3 minggu lalu," sahut Ibu Wati ringan. "Pembelinya orang baik. Kita masih boleh tinggal sebentar, sampai mereka renovasi." Saya menoleh ke Bima. "Kamu tahu soal ini." Bima menghindari mata saya. "Maya, jangan dibesar-besarkan di depan tamu. Kita bicara nanti." Saat itu, sesuatu di dalam diri saya membeku. Bukan kemarahan yang meledak, tetapi sebuah ketenangan yang dingin. Karena di antara semua orang di ruangan itu, hanya saya yang tahu satu fakta yang belum mereka ucapkan. Rumah itu hadiah pernikahan dari ayah saya. Dan ayah saya, seorang notaris, tidak pernah ceroboh. Tetapi malam itu, mereka belum tahu apa yang sudah lama dipersiapkan ayah saya untuk saya. Saya tidak berdebat di depan tamu. Saya tersenyum, menyalami beberapa tetangga, lalu naik ke kamar. Saya menutup pintu, dan saya duduk di tepi tempat tidur sangat lama. Kepala saya jernih. Saya membuka laptop. Saya masuk ke surel pribadi saya, mencari satu dokumen lama yang dikirim ayah saya 3 tahun silam, sebelum beliau wafat. Subjeknya hanya satu kata, penting. Saya membuka lampirannya. Sertifikat hak milik rumah Pondok Indah. Saya membaca nama pemiliknya, dan saya menahan napas. Maya Anindya, hanya nama saya, bukan Bima, bukan Ibu Wati, hanya saya. Ayah saya sebagai notaris sengaja membuat rumah itu murni atas nama saya. "Ini perlindunganmu, Nak," begitu pesan beliau dulu. "Suami baik, tapi keluarga tidak selalu. Pegang ini diam-diam." Dulu saya pikir beliau terlalu khawatir. Sekarang saya mengerti. Beliau hanya berpengalaman. Saya menatap layar. Kalau rumah ini atas nama saya, lalu siapa yang menandatangani penjualannya? Saya tidak pernah menekan apapun. Tangan saya dingin. Sebuah penjualan properti
atas nama saya, tanpa tanda tangan saya, hanya bisa berarti satu hal, pemalsuan. Tetapi saya belum bergerak. Saya butuh bukti. Saya menutup laptop, mematikan lampu, dan berbaring. Mereka pikir saya menyerah. Justru di situ letak kesalahan terbesar mereka. Pagi harinya, saya bangun lebih awal. Saya turun ke dapur dengan wajah biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Ibu Wati sudah ada di meja makan, menikmati kopi, tidur nyenyak. "Maya," tanyanya. Nada suaranya kini lebih tinggi, lebih berkuasa. Ia merasa sudah menang. "Nyenyak sekali, Bu," jawab saya. Saya menuang teh. "Bu, saya cuma penasaran. Penjualan rumah itu, prosesnya lewat notaris mana?" Ibu Wati menyipitkan mata. "Untuk apa kamu tanya?" "Tidak apa-apa," kata saya ringan. "Saya cuma kagum. Bu Wati hebat. Bisa mengurus penjualan rumah sebesar ini sendirian. Pasti banyak dokumen." Pujian itu melunakkan kecurigaannya. Ia tersenyum bangga. "Tentu saja, Ibu pakai notaris Hendra, kenalan Sinta. Semuanya beres dalam 2 minggu. Bima yang teken di sebelah Ibu." Saya mengangguk pelan. Di dalam hati, saya mencatat 2 nama, notaris Hendra dan Bima yang menandatangani. Tetapi mereka lupa. Dokumen yang sah membutuhkan tanda tangan pemilik. Dan pemiliknya adalah saya. Bima yang teken. Ulang saya. Tetap tersenyum. Wah, suami saya memang serba bisa. Saya meletakkan cangkir. Saya pamit. Bilang harus ke kantor. Di mobil, saya menelpon Pak Victor, asisten direktur saya yang paling saya percaya. "Pak Victor," kata saya butuh beberapa hal. Pertama, cari salinan akta jual beli sebuah rumah di Pondok Indah. Dijual 3 minggu lalu lewat notaris Hendra. Saya ingin lihat siapa yang teken. Kedua, hubungi kontak kita di pertanahan. Saya mau riwayat sertifikatnya. Ketiga, jangan beritahu siapapun. Siap. "Bu Maya," jawabnya. "Ada masalah?" "Belum," kata saya. "Tapi sebentar lagi akan ada. Bukan masalah saya, masalah mereka." Hari itu saya bekerja seperti biasa. Saya tutup beberapa rapat. Saya tanda tangani beberapa kontrak. Tangan saya stabil. Tetapi di sela waktu, saya menyusun rencana. 1 langkah demi 1 langkah. Sedingin neraca keuangan. Malam itu, di rumah, suasana berubah. Ibu Wati memanggil saya ke ruang tengah. Bima ada di sana. Sinta juga. Mereka duduk berjajar, seperti sebuah sidang kecil yang sudah disiapkan. "Maya," kata Ibu Wati. Suaranya manis, tetapi dingin. "Karena rumah ini sudah dijual, sebaiknya kamu mulai mencari tempat tinggal sendiri. Pembelinya ingin segera renovasi. Bima akan tinggal bersama ibu sementara di apartemen Sinta. Tapi untuk kamu, sepertinya lebih baik kamu kembali ke rumah orang tuamu." Saya menatap mereka satu persatu. Mereka ingin mengusir saya dari rumah saya sendiri. Rumah yang sertifikatnya ada di laci laptop saya, atas nama saya. "Begitu, ya," kata saya, tenang. "Jadi, saya yang harus pergi." "Jangan tersinggung," sahut Sinta cepat. "Ini demi kebaikan semua. Kamu kan sibuk kerja. Untuk apa rumah sebesar ini?" Saya tersenyum tipis. "Kamu benar, Sinta. Untuk rumah sebesar ini, untuk orang yang katanya cuma menumpang." Mereka tidak menangkap sindiran itu. Bima hanya menunduk. Diameter. Ketika saya menatapnya, ia tidak berani membalas tatapan saya. Pria yang berjanji melindungi saya di hari pernikahan, kini diam saat keluarganya mengusir saya. Saya naik ke kamar. Saya membuka catatan keuangan pribadi saya selama 10 tahun. Saya menghitung. Selama ini, berapa yang sudah saya keluarkan untuk keluarga ini? Biaya hidup Ibu Wati, kuliah Rangga, modal usaha yang tidak pernah kembali, cicilan mobil Bima. Saya menjumlahkannya. Angkanya membuat saya terdiam. Ratusan juta, mungkin lebih dari 1 miliar, mengalir dari saya ke mereka selama bertahun-tahun. Dan sebagai balasannya, mereka menjual rumah saya, lalu menyuruh saya pergi. Saya tidak marah lagi.
Kemarahan sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih jernih. Saya mencatat setiap angka, menyimpan setiap bukti transfer, bukan untuk balas dendam, untuk kebenaran. Sore harinya, Pak Victor menelpon. Bu Maya, saya sudah dapat salinan aktanya. Ada yang aneh. Aneh bagaimana? Di akta itu ada tanda tangan atas nama Ibu Maya Anindya. Tapi saya bandingkan dengan tanda tangan ibu di dokumen kantor. Beda jauh, ini palsu. Bu, saya menutup mata sebentar. Jadi benar, mereka memalsukan tanda tangan saya untuk menjual rumah saya. Sementara saya berada di belahan dunia lain. Mereka mengira saya tidak akan pernah tahu. Simpan baik-baik salinan itu, kata saya. Dan minta kontak kita di pertanahan. Kirim riwayat sertifikat ke surel saya. Malam ini juga. Satu lagi. Pak Victor, cari tahu siapa pembeli rumah itu. Saya ingin tahu. Apakah dia tahu yang dia beli adalah barang curian? Malam itu, saya membaca riwayat sertifikat di kamar. Semuanya jelas tercatat. Rumah atas nama Maya Anindya sejak 10 tahun lalu. Tidak pernah berpindah tangan ke Bima maupun Ibu Wati. Lalu, 3 minggu lalu, dijual ke pihak ketiga dengan tanda tangan yang bukan tanda tangan saya. Pak Victor juga mengabari satu hal penting. Pembeli rumah itu, seorang pengusaha bernama Pak Halim, ternyata juga ditipu. Notaris Hendra meyakinkannya bahwa semua dokumen lengkap dan sah. Pak Halim membayar penuh, tanpa tahu bahwa pemilik asli sedang berada di luar negeri dan tidak pernah menjual apapun. Berarti, korban dari penipuan ini bukan hanya saya. Ada orang lain yang juga dirugikan. Dan itu, dalam perhitungan saya, justru memperkuat posisi hukum saya. Bukti pertama sudah di tangan. Tetapi, saya belum cukup. Saya ingin tahu sejauh mana mereka berani. Maka saya memilih diam dan mengamati. Malam itu, saya mencoba satu hal terakhir. Saya membuka koper saya, mengeluarkan oleh-oleh yang saya bawa dari Paris. Saya turun ke ruang keluarga, tempat Ibu Wati dan Bima sedang menonton televisi. Bu, kata saya lembut, menyodorkan kotak berisi perhiasan mutiara. Ini untuk Ibu. Saya pilih khusus di Paris. Ibu Wati melirik kotak itu, lalu mendengus. Mutiara model begini, Sinta saja sudah punya yang lebih bagus. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Ia kembali menatap televisi, seolah saya tidak ada. Saya berdiri di sana. Kotak itu masih di tangan saya. Saya meletakkannya di meja. Bima tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap layar, menghindari saya seperti biasa. Saat itu, saya mengerti satu hal dengan jelas. Tidak ada pemberian yang akan pernah cukup. Tidak ada kebaikan yang akan pernah mereka hargai. Mereka tidak menginginkan kasih sayang saya. Mereka hanya menginginkan apa yang saya miliki. Dan ketika mereka pikir mereka sudah mengambil semuanya, saya tidak lagi berguna bagi mereka. Saya membawa kembali kotak itu ke kamar. Saya tidak menangis. Air mata itu sudah lama kering. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang dingin dan tekad yang semakin keras. Esok paginya, drama itu makin terbuka. Sinta, adik ipar saya, datang ke rumah. Ia membawa kunci apartemen barunya, memamerkannya di meja makan seperti piala. Mbak Maya, katanya, dengan senyum tipis yang saya kenal. Terima kasih ya, tanpa rumah Mbak, aku tidak akan punya apartemen di Kemang. Kita memang satu keluarga, kan? Saya menatap kunci itu. Lalu, saya menatap Sinta. Iya, Sinta, kata saya tenang. Kita memang akan menyelesaikan ini sebagai satu keluarga. Ia tidak menangkap nada saya. Ia tertawa, lalu pergi. Ibu Wati mengantarnya sampai pintu. Keduanya berbisik dan tertawa. Saya berdiri sendiri di ruang tamu yang sudah bukan milik saya di mata mereka. Saya melihat koper oleh-oleh saya masih utuh di sudut. Tas untuk Sinta. Perhiasan untuk Ibu Wati, tas kerja untuk Bima. Saya tidak jadi membaginya. Suatu hari, barang-barang itu mungkin menjadi catatan tentang kebaikan yang mereka injak. Bima pulang larut malam. Saya menunggunya di ruang kerja. Bima, kata saya, duduk. Kita bicara. Ia menghela nafas, seolah merasa terganggu. Soal rumah lagi. Maya, sudahlah.
Itu sudah selesai. Ibu cuma ingin yang terbaik untuk keluarga. Yang terbaik untuk keluarga, ulang saya. Dengan menjual rumah atas namaku, tanpa sepengetahuanku. Atas namamu, atas namaku. Apa bedanya? Katanya. Suaranya mulai meninggi. Kita kan sudah menikah 10 tahun. Kamu terlalu perhitungan. Maya, ini sebabnya ibu tidak pernah benar-benar nyaman denganmu. Kata-kata itu seharusnya menyakitkan. Anehnya, saya tidak merasa apa-apa. Saya hanya melihat seorang pria yang saya cintai dulu. Kini menjadi orang asing yang membenarkan perampokan dengan kata keluarga. Kamu yang menandatangani akta penjualan itu, Bima? Tanya saya. Ia tertegun sejenak. Aku menemani ibu ke notaris. Itu saja. Dan tanda tanganku di akta itu. Siapa yang membuatnya? Wajahnya pucat. Maya. Kamu bicara apa? Aku tidak pernah menandatangani apapun. Bima, kata saya, masih tenang. Karena selama itu aku di Paris. Jadi siapa yang memalsukan tanda tanganku? Ia diam. Keringat muncul di dahinya. Itu. Ibu yang urus. Aku tidak tahu detailnya. Saya berdiri. Terima kasih atas kejujuranmu, kata saya. Itu sudah cukup. Saya keluar dari ruangan. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis, karena untuk pertama kalinya saya memegang sesuatu yang lebih kuat dari air mata. Saya memegang bukti, hitam di atas putih. Tetapi malam itu, Bima tidak tahu bahwa percakapan kami baru saja menambah satu nama lagi ke dalam daftar yang saya susun. Beberapa hari berikutnya, mereka mulai gelisah. Mungkin Bima menceritakan pertanyaan saya kepada Ibu Wati. Mungkin mereka mulai mencium bahaya, karena tiba-tiba sikap mereka berubah. Ibu Wati mulai bersikap manis. Ia memasak untuk saya. Ia memuji pekerjaan saya. Suatu pagi, ia bahkan menyodorkan secari kertas. Maya, ini cuma formalitas, katanya lembut. Tanda tangan saja di sini, biar urusan rumah benar-benar beres. Biar tidak ada masalah hukum di kemudian hari. Saya melirik kertas itu, sebuah surat pernyataan. Isinya menyatakan bahwa saya menyetujui penjualan rumah dan melepaskan seluruh hak saya. Saya hampir tertawa. Mereka tahu tanda tangan palsu itu lemah. Maka mereka ingin saya menandatangani yang asli, agar pemalsuan mereka tertutup selamanya. Tentu. Bu, kata saya, sambil tersenyum manis. Tapi saya mau baca dulu pelan-pelan. Saya kan orang keuangan, suka detail. Boleh saya bawa ke ruang kerja? Tentu, tentu, kata Ibu Wati. Matanya berbinar penuh harap. Saya membawa kertas itu, mau fotonya. Lalu menyimpannya. Saya tidak menandatangani apapun. Bukti niat mereka untuk menutupi kejahatan. Kimi ada di tangan saya juga. Beberapa hari kemudian, kesabaran mereka menipis lagi. Suatu pagi, saya pulang dari kantor lebih awal. Saya menemukan dua orang sedang memindahkan barang-barang saya dari kamar utama ke sebuah kamar kecil di belakang. Lemari saya dibongkar. Pakaian saya dimasukkan ke dalam kardus. Ibu Wati berdiri mengawasi dengan tangan di pinggang. Maya, kamu pulang. Bagus. Mulai sekarang kamu pakai kamar belakang saja. Kamar utama akan dipakai Sinta kalau ia menginap. Ini rumah keluarga, harus diatur ulang. Saya menatap kardus berisi pakaian saya. Saya menatap Ibu Wati. Lalu saya melihat sesuatu yang baru. Sebuah kunci baru tergantung di pintu depan. Bu, mengganti kunci rumah. Tentu. Jawabnya enteng. Supaya lebih aman, kunci yang baru ada padaku dan Sinta. Mereka mengganti kunci rumah saya untuk mengunci saya dari luar di rumah saya sendiri. Mereka memindahkan saya ke kamar belakang seperti seorang pembantu di rumah yang sertifikatnya hingga detik itu masih sah atas nama saya. Saya tidak melawan, saya tidak berteriak. Saya hanya mengeluarkan ponsel saya dan diam-diam memotret semuanya. Kardus-kardus itu, kunci baru itu, wajah puas Ibu Wati. Setiap foto adalah satu lembar bukti lagi tentang bagaimana mereka memperlakukan pemilik sah rumah ini. Baik. Bu, kata saya tenang.
Saya pindah ke kamar belakang. Ibu Wati tersenyum penuh kemenangan. Ia pikir saya sudah benar-benar takluk. Ia tidak tahu, setiap penghinaan yang ia tumpuk hanya membuat dakwaan yang menantinya semakin berat. Tetapi malam itu, ia tidur nyenyak. Sama sekali tidak menyangka bahwa kunci baru itu suatu hari justru akan mengunci dirinya sendiri. Malam itu, saya tidur di kamar belakang yang sempit. Anehnya, saya tidur lelap. Karena untuk pertama kalinya, saya tahu persis apa yang akan saya lakukan. Dan saya tahu saya tidak sendirian. Keesokan harinya, Bima menemui saya diam-diam di kamar belakang. Untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, ia menatap mata saya. "Maya," katanya pelan, "maafkan aku. Aku tahu ini berat untukmu, tapi tolong, mengertilah. Ibu sudah tua. Sinta dan Rangga butuh bantuan. Kalau kita ikhlas, kita akan diberkahi." Saya menatapnya lama. Dulu, kalimat seperti ini mungkin akan melunakkan hati saya. Saya akan menelan amarah, menyebutnya pengorbanan. Tetapi kini, saya mendengar kata-katanya dengan telinga seorang akuntan. Setiap kalimatnya bukan permintaan maaf. Itu hanyalah bujukan lain agar saya menyerah. "Bima," kata saya, "tenang. Kalau ini soal ikhlas, kenapa kalian tidak meminta? Kenapa harus memalsukan tanda tanganku? Kenapa harus menjual rumahku saat aku tidak ada?" Orang yang ikhlas tidak perlu mencuri dari orang yang sudah memberi. Wajahnya berubah. Ia tidak punya jawaban. "Jadi kamu tidak mau memaafkan keluargamu sendiri? Keluarga tidak merampok satu sama lain." "Bima," jawab saya, "dan permintaan maafmu datang bukan karena kamu menyesal, tapi karena kamu mulai takut. Aku bisa melihat perbedaannya." Ia bangkit, marah dan malu sekaligus, lalu pergi. Saya tahu, setelah ini, tidak ada lagi jalan tengah. Mereka sudah memilih, dan saya pun sudah memilih. Saya hanya menunggu satu hari. Hari ketika semua bukti yang saya kumpulkan akan berbicara untuk saya dengan suara yang tidak bisa mereka bantah. Sebelum menemui kakak saya melakukan satu hal lagi. Saya meminta Pak Victor menelusuri rekening bersama saya dan Bima yang selama ini saya percayakan sepenuhnya kepadanya. Hasilnya membuat saya terdiam. Selama 6 bulan terakhir, ada banyak transfer keluar dari rekening itu. Ke rekening Ibu Wati, ke rekening Sinta, bahkan ke seorang notaris bernama Hendra. Jumlahnya tidak kecil. Bima sudah lama mengalirkan uang kami ke keluarganya, jauh sebelum rumah ini dijual. Penjualan rumah hanyalah puncaknya. Saya menatap daftar angka itu. Pria yang saya nikahi, yang setiap pagi makan dari meja yang saya sediakan, diam-diam telah merampok saya sedikit demi sedikit selama berbulan-bulan. Dan saya yang sibuk bekerja dan percaya, tidak pernah curiga. "Simpan semua mutasi ini, Pak Victor," kata saya. "Setiap rupiah, setiap tanggal, ini akan menjadi bagian dari cerita yang lengkap." Hati saya terasa berat, tetapi pikiran saya semakin jernih. Saya bukan lagi seorang istri yang dikhianati. Saya seorang akuntan yang sedang menyusun sebuah berkas. Dan berkas itu, satu persatu, mulai lengkap. Sore itu, saya menemui Mas Andi, kakak angkat saya. Ayah saya mengangkatnya dulu, anak seorang sahabat yang yatim. Kini, ia seorang perwira tinggi di kepolisian, di unit yang menangani kejahatan ekonomi. Kami tumbuh bersama. Ia satu-satunya keluarga sedarah rasa yang saya punya setelah ayah wafat. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang. Saya membentangkan semuanya. Sertifikat atas nama saya, riwayat pertanahan, akta dengan tanda tangan palsu, foto surat pernyataan yang mereka sodorkan. Mas Andi membaca dalam diam. Wajahnya mengeras. "Maya," katanya akhirnya, "kamu sadar apa artinya ini?" "Aku sadar," jawab saya. Pemalsuan surat, pasal 263 KUHP, dan penggelapan. Karena uang hasil rumahku, mereka pakai tanpa hakku. Mas Andi mengangguk pelan. Lebih dari itu, kalau mereka menjual properti yang bukan milik mereka dengan dokumen palsu,
ini juga bisa masuk penipuan. Pasal 378. Tapi, Maya, ini keluargamu. Sekali kamu lapor, tidak ada jalan kembali. Saya menatap cangkir kopi saya. Saya membayangkan ayah saya yang dulu membangun rumah itu dengan tangannya sendiri sebagai jaminan masa depan saya. Saya membayangkan tanda tangan palsu di atas namanya. Mereka sudah memilih. Mas, kata saya. Aku hanya menanggapi pilihan mereka. Aku tidak mau balas dendam. Aku mau keadilan. Itu berbeda. Mas Andi menatap saya lama. Lalu ia tersenyum tipis. Senyum yang penuh hormat. Baik, kalau begitu kita lakukan dengan benar. Bukan dengan emosi. Dengan hukum saat itu. Saya tidak tahu bahwa Mas Andi akan menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar rumah yang dijual. Tetapi sebelum hukum bergerak, mereka melakukan kesalahan terbesar. Rupanya, Sinta punya seorang kenalan bernama Agus, seorang pengusaha yang sering ia banggakan. Ketika Bima dan Ibu Wati mulai panik karena saya tidak kunjung menandatangani surat itu, Sinta membawa Agus ke dalam masalah ini. Suatu siang, saya menerima telepon dari nomor asing, suara seorang pria, sombong dan mengancam. Ibu Maya, katanya. Saya pengacara keluarga Anda. Saya sarankan Ibu segera menandatangani surat itu. Kalau tidak, saya punya beberapa foto menarik dari perjalanan dinas Ibu di Paris. Foto Ibu dengan beberapa pria. Sayang sekali kalau sampai tersebar. Reputasi Ibu sebagai direktur bisa hancur. Saya terdiam sejenak. Lalu saya hampir tertawa. Foto makan malam bisnis saya dengan para mitra dari Perancis. Pria-pria paruh baya terhormat. Hendak mereka putar menjadi skandal. Jadi begitu, kata saya. Suara saya menjadi dingin. Anda mengancam saya? Saya menasihati Anda, jawabnya. Demi kebaikan Anda sendiri. Baik, kata saya. Saya catat. Terima kasih sudah menelpon. Saya menutup telepon. Tangan saya tidak gemetar. Mereka pikir mereka menekan saya. Padahal mereka baru saja menyerahkan senjata terakhir ke tangan saya. Saya langsung menelpon Pak Victor. Pak Victor, kata saya. Pertama, rekam dan simpan log telepon dari nomor ini. Kedua, buat surat resmi ke kuasa hukum kita. Nyatakan tindakan pria ini termasuk pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan pasal 368 tentang pemerasan. Ketiga, buat laporan tambahan. Kirim langsung ke Mas Andi. Lampirkan kesaksian Anda soal ancaman ini. Siap, Bu Maya, jawab Pak Victor. Pria ini benar-benar menggali kuburnya sendiri. Iya, kata saya. Dan keempat, minta Mas Andi menyelidiki siapa Agus ini sebenarnya. Aku punya firasat. Orang yang seberani ini tidak bersih. Firasat saya benar. 3 hari kemudian, Mas Andi memanggil saya ke kantornya di unit kejahatan ekonomi. Ia meletakkan sebuah map di atas meja. Maya, katanya. Kamu harus siap dengan apa yang akan Mas katakan. Ada apa lagi? Mas, si Agus itu, kata Mas Andi. Menggeleng. Dia bukan sekedar penipu keluarga, dia penjahat ekonomi sejati. Ia membuka map. Ini rekening koran perusahaannya. Ini laporan pajaknya. Lihat, perputaran uangnya puluhan miliar sebulan. Tapi laporannya rugi terus. Kamu paham artinya. Saya berasal dari dunia keuangan. Saya sangat paham. Perusahaan cangkang, kata saya pelan. Dia membuat perusahaan untuk mencuci uang, menerbitkan faktur pajak fiktif, penggelapan pajak. Mas Andi mengetuk meja. Lebih dari itu, bisnis utamanya jual beli faktur pajak. Dia beli faktur masukan dari perusahaan cangkang lain, lalu jual faktur keluaran ke perusahaan yang ingin menghindari pajak. Puluhan miliar sebulan. Saya benar-benar terkejut. Saya menatap dokumen itu. Orang inilah yang Sinta bawa untuk mengancam saya. Orang inilah yang Ibu Wati percaya untuk menekan saya. Dan ancaman itu. Maya, lanjut Mas Andi. Pencemaran nama baikmu. Dia catat sebagai biaya konsultasi media di perusahaannya. Dia pakai uang hasil kejahatan untuk membiayai kejahatan lain. Anak ini nekat. Lalu, sekarang bagaimana? Mas,
Mas Andi tersenyum dingin. Dia habis dari kasus pemerasanmu. Kami menemukan kasus penggelapan pajak skala besar. Pasal-pasal ini digabung. 10 orang seperti Agus pun tidak akan lolos. Saya menarik napas. Yang dimulai dengan sebuah rumah yang dijual, kini menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Tetapi saya tidak melupakan tujuan awal saya. Rumah itu, tanda tangan palsu itu, keluarga yang mengkhianati saya. Mas Andi, kata saya, aku mau semuanya berjalan bersamaan. Kasus Agus dan kasus pemalsuan akta rumahku. Aku mau hari yang sama. Mas Andi menatap saya. Kamu yakin? Begitu kami bergerak, ibu mertuamu, suamimu, adik iparmu, semua bisa ikut terseret. Aku yakin, kata saya. Mereka yang membuat rumah ini menjadi medan perang. Aku hanya menutupnya. Selama 2 minggu berikutnya, di rumah, saya tetap menjadi Maya yang tenang. Saya tersenyum kepada Ibu Wati. Saya tetap menolak menandatangani surat itu dengan alasan lembut. Saya masih membaca. Bu, saya membiarkan mereka berpikir saya hampir menyerah. Tekanan dari mereka semakin keras. Ibu Wati mulai tidak sabar. Suatu malam, ia menggebrak meja. Maya, sampai kapan kamu menunda? Surat itu cuma formalitas. Atau kamu mau cari masalah dengan keluarga ini? Saya tidak mau cari masalah. Bu, kata saya, tenang. Saya cuma orang teliti. Bukankah ibu sendiri yang bilang, segala sesuatu harus hitam di atas putih? Ibu Wati terdiam. Ia tidak tahu bahwa kalimatnya sendiri akan kembali kepadanya. Sinta mencoba cara lain. Ia datang membawa Bima, lalu keduanya membujuk saya dengan nada manis. Mbak Maya, kita keluarga. Tidak usah ribet, tanda tangan saja, semua beres. Kita lupakan semuanya. Saya hanya tersenyum dan berkata, saya butuh waktu. Sementara itu, di balik layar, semuanya disusun rapi. Salinan akta palsu dibandingkan dengan tanda tangan asli saya oleh seorang ahli forensik dokumen. Hasilnya jelas. Tanda tangan di akta itu dibuat dengan meniru, bukan tangan saya. Riwayat pertanahan disahkan. Kesaksian Pak Victor soal ancaman telepon dicatat. Surat pernyataan yang mereka sodorkan, beserta foto yang saya simpan diam-diam, menjadi bukti niat mereka untuk menutupi kejahatan. Saya juga menemui Pak Halim, pembeli rumah itu. Saya menjelaskan duduk perkaranya dengan tenang. Awalnya, ia marah, mengira saya yang menipunya. Tetapi setelah melihat sertifikat asli dan riwayat pertanahan, ia mengerti bahwa kami berdua adalah korban. Saya akan ikut menjadi saksi. Bu Maya, katanya akhirnya, notaris itu dan keluarga Anda menipu kami berdua. Pada saat yang sama, kasus Agus matang. Mas Andi dan timnya menelusuri aliran dana. Perusahaan cangkang Agus dibongkar satu persatu. Rekening-rekeningnya dibekukan. Setiap faktur fiktif menjadi satu lagi pasal yang menumpuk di atas kepalanya. Suatu sore, Mas Andi menelepon saya. Maya, kami sudah lengkap. Akta palsu, kesaksian forensik, kesaksian pembeli, kesaksian Pak Victor, riwayat pertanahan, dan berkas Agus. Semuanya sudah bersambung. Tinggal menunggu waktu yang tepat. Aku tahu waktunya. Mas, kata saya, Ibu Wati selalu mengadakan pertemuan di hari Sabtu pagi dengan tetangga, dengan tamu. Hari ketika mereka merasa paling berkuasa. Disitulah semuanya harus berakhir. Mas Andi terdiam sejenak. Kamu ingin di depan banyak orang, bukan untuk mempermalukan mereka. Mas, jawab saya. Tetapi karena mereka mempermalukan saya di depan orang banyak ketika mereka merayakan penjualan rumah saya, keadilan harus terlihat sama jelasnya dengan kejahatan. Lalu, tibalah hari itu. Pagi itu cerah. Ibu Wati mengadakan satu lagi pertemuan kecil di rumah. Beberapa tetangga datang. Sinta hadir, memamerkan tas baru. Bima berdiri di sudut, bercanda dengan tamu. Mereka merasa aman. Mereka merasa menang. Mereka pikir rumah itu sudah menjadi milik mereka sepenuhnya. Saya turun dari kamar, berpakaian rapi, tenang. Saya berdiri di tengah ruang tamu. Tepat pukul 10, bel
berbunyi. Pak Ujang membuka pintu dan masuklah Mas Andi berseragam lengkap, diikuti beberapa perwira. Wajahnya tegas, resmi. Ruangan mendadak hening. "Selamat pagi," kata Mas Andi. Suaranya tegas. "Saya dari kepolisian, unit kejahatan ekonomi. Kami datang terkait laporan pemalsuan surat dan penjualan properti secara melawan hukum." Wajah Ibu Wati memucat. "Apa ini?" "Maya, siapa orang-orang ini?" Saya menatapnya tenang. "Ini kakak saya, Bu, Mas Andi. Dan ini akhir dari semuanya." Sinta berdiri, panik. "Mbak Maya, kamu gila. Ini keluarga. Ulang saya pelan. "Kalian menjual rumah atas nama saya dengan tanda tangan palsu. Kalian memakai uangnya untuk apartemen kalian. Lalu kalian menyewa seorang penjahat untuk mengancam saya dengan foto palsu. Dan kalian menyebut itu keluarga." Mas Andi melangkah maju, meletakkan map di meja. "Ibu Wati, Saudara Bima, Saudari Sinta, rumah di Pondok Indah ini terdaftar secara sah atas nama Maya Anindya. Penjualannya menggunakan tanda tangan palsu. Telah dikonfirmasi oleh ahli forensik. Ini melanggar pasal 263 tentang pemalsuan surat dan pasal 378 tentang penipuan." Bima maju. Suaranya gemetar. "Tunggu, Maya. Kita bisa bicara baik-baik. Tolong, jangan begini." Saya menatapnya. "Pria yang dulu saya cintai, aku sudah mengajakmu bicara. Bima, di ruang kerja malam itu, kamu memilih membela mereka. Sekarang sudah terlambat. Itu tidak adil." "Maya," kata Bima. Suaranya pecah. "Aku tidak punya pilihan. Ibu memaksaku." "Kamu selalu punya pilihan," jawab saya tenang. "Setiap hari selama 6 bulan. Ketika kamu mengirim uang kita ke mereka diam-diam, itu pilihan. Ketika kamu menemani ibu ke notaris, itu pilihan. Ketika kamu menyuruhku pergi dari rumahku sendiri, itu pilihan. Jangan sebut dirimu tidak berdaya. Kamu hanya memilih mereka, bukan aku." Mas Andi membuka mapnya, mengeluarkan lembar demi lembar. Sertifikat asli atas nama Maya Anindya. Akta jual beli dengan tanda tangan palsu. Laporan ahli forensik. Mutasi rekening yang menunjukkan aliran dana. Dan kesaksian pembeli. Pak Halim yang juga menjadi korban penipuan ini. Pak Halim yang berdiri di belakang para perwira melangkah maju. "Saya membeli rumah ini dengan uang saya sendiri, dengan itikat baik," katanya kepada Ibu Wati. "Anda dan notaris itu menipu saya. Saya juga menuntut. Dan ada satu hal lagi," lanjut Mas Andi. "Pengacara yang kalian sewa, Saudara Agus, kini menjadi tersangka kasus penggelapan pajak puluhan miliar. Ancaman yang ia kirim atas nama kalian tercatat sebagai bagian dari berkasnya. Kalian semua kini terkait dengan kasusnya." Ibu Wati jatuh terduduk di sofa. Wajahnya yang tadi penuh kebanggaan kini hancur. "Tidak mungkin." "Maya, Ibu, mohon." Saya menatapnya. "Dulu, panggilan ibu itu pernah saya hormati." "Bu," kata saya. "Selama 10 tahun, saya memanggil ibu dengan hormat. Saya membawakan oleh-oleh setiap pulang. Saya menanggung biaya keluarga ini diam-diam. Saya hanya minta satu hal sebagai balasannya. Jangan rampas apa yang menjadi milik saya." Ibu memilih merampasnya. Para tetangga yang tadi datang untuk pesta, kini berdiri di pintu. Menyaksikan. Beberapa menutup mulut, beberapa berbisik. Berita penangkapan satu keluarga elit Pondok Indah karena penipuan pasti akan menjadi pembicaraan besok. Borgol pertama mengunci pergelangan tangan Bima. Lalu Sinta yang menjerit. Lalu Ibu Wati yang teriakannya menjadi sia-sia. "Maya, kamu iblis," teriak Sinta. "Kamu menghancurkan keluarga ini." Saya menatapnya tanpa goyah. "Tidak, Sinta, kalian yang menghancurkannya."
Saya hanya menolak ikut hancur bersama kalian. Mereka digiring keluar melalui taman, melalui gerbang yang sama yang beberapa jam lalu mereka kuasai dengan penuh kemenangan. Saya berdiri sendirian di tengah ruang tamu. Rumah itu, untuk pertama kalinya, terasa benar-benar milik saya kembali. Besar, kosong, dan tenang. Saya melihat koper oleh-oleh saya masih di sudut. Tas Hermes untuk Sinta, perhiasan mutiara untuk Ibu Wati, tas kerja, kulit untuk Bima. Sekarang semua itu hanyalah barang bukti dari kebodohan saya dan keserakahan mereka. Mas Andi menghampiri saya setelah memastikan ketiganya masuk ke mobil. "Maya," katanya pelan. "Kasusnya sudah dibuka. Sekarang kamu harus ikut ke kantor, memberikan keterangan resmi." Kelelahan dari penerbangan panjang dan kejutan beberapa hari ini seakan lenyap, digantikan ketenangan yang dingin. "Iya, Mas, aku ikut. Dan terima kasih." Saya menatapnya tanpa ragu. Aku akan membawa kasus ini sampai tuntas. Tidak ada perdamaian. Tidak ada pencabutan laporan. Aku ingin mereka bertanggung jawab. Bulan-bulan setelahnya tidak mudah. Proses hukum panjang. Saya harus memberi keterangan berkali-kali. Saya harus menghadapi tatapan orang yang dulu memanggil saya keluarga. Kini menatap penuh kebencian dari balik meja persidangan. Di persidangan, Ibu Wati sempat mencoba memohon. Ia menangis, mengatakan ia hanya seorang ibu yang ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. "Maya, kita pernah satu rumah," katanya. "Cabut laporanmu demi Bima." Saya menatapnya dari kursi saksi. "Bu," kata saya pelan. "Saya juga pernah menganggap ibu sebagai ibu saya sendiri. Saya merawat ibu, membiayai ibu, menghormati ibu. Yang saya minta hanya satu, agar ibu tidak merampas hak saya. Ibu memilih sebaliknya. Ini bukan tentang dendam, ini tentang tanggung jawab atas pilihan." Notaris Hendra yang turut memalsukan dokumen, kehilangan izinnya, dan diadili bersama mereka. Setiap orang yang ikut dalam skema itu, satu persatu, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pengadilan akhirnya memutuskan akta penjualan rumah itu batal demi hukum. Rumah Pondok Indah resmi kembali atas nama saya. Pak Halim, sang pembeli yang ditipu, mendapat ganti rugi penuh dari aset Agus dan harta keluarga suami saya yang disita. Ibu Wati divonis atas pemalsuan surat dan penggelapan. Karena usianya, hukumannya diringankan. Tetapi tetap harus dijalani. Bima yang ikut menandatangani, menutupi, dan mengalirkan uang kami dihukum atas keterlibatannya. Pernikahan kami berakhir di meja yang sama dengan kasusnya. Sinta yang membawa Agus ke dalam semua ini, terseret dalam berkas pemerasan dan penipuan. Apartemen mewah di Kemang yang dibeli dari uang haram itu disita negara. Agus, sang pengacara gadungan, mendapat hukuman terberat. Kasus penggelapan pajaknya membuka jaringan yang jauh lebih besar, dan ia harus menjawab semuanya di pengadilan. Dan saya kembali bekerja. Saya kembali ke rumah yang sunyi, yang kini benar-benar milik saya. Beberapa malam pertama, rumah itu terasa terlalu besar, terlalu hening. Saya merindukan suara, bahkan suara pertengkaran. Tetapi perlahan, keheningan itu berubah menjadi kedamaian. Suatu sore, saya memasak sendiri. Ikan goreng, sayur, asem, sambal terasi. Masakan sederhana yang dulu sering saya buat sebelum semua kemewahan ini. Saya makan dalam diam, di meja yang dulu dipakai mereka untuk merayakan kemenangan palsu. Tidak ada lagi yang menghina pemberian saya. Tidak ada lagi yang menyuruh saya pergi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa tenang, dan saya menyadari harga diri yang saya pertahankan jauh lebih berharga daripada keluarga palsu yang saya tangisi. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan bukanlah kelemahan, tetapi kebaikan tanpa batas hanya akan dianggap sebagai izin untuk diinjak. Jangan biarkan kata keluarga dipakai untuk merampas hak Anda, dan jangan pernah menukar harga diri demi rasa diterima. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Bekerja keras, memberi tanpa henti, berharap suatu hari diterima sepenuhnya oleh keluarga suaminya. Mereka menelan setiap penghinaan, menyebutnya
pengorbanan. Kalau Anda salah satunya, ingatlah, memberi itu mulia, tetapi membiarkan diri dirampok bukanlah kebajikan. Ada pula banyak suami seperti Bima di luar sana. Mereka tidak jahat sejak awal. Mereka hanya terlalu lemah untuk membela istrinya dan menyebut kelemahan itu sebagai cinta kepada keluarga. Padahal, melindungi pasangan adalah bagian dari menjadi keluarga itu sendiri. Dan ada para ibu mertua yang melihat menantu sebagai orang luar yang harus diperas, bukan anak yang harus disayang. Mereka takut kehilangan kuasa, lalu memilih merampas dan kehilangan segalanya. Saya kehilangan sebuah keluarga yang ternyata tidak pernah benar-benar menganggap saya keluarga. Tetapi, saya mendapatkan kembali rumah saya, harga diri saya, dan ketenangan saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih diam dan dirampok, atau berdiri dan menuntut keadilan dengan cara yang benar. Kalau cerita ini menyentuh Anda, ceritakan kisah Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Ceraikan dia. Perempuan miskin pembawa sial itu tidak pantas untuk anakku. Itulah kalimat yang diteriakan ibu mertua saya di tengah ruang sidang. Suami saya hanya menunduk diam. Wanita simpanannya tersenyum penuh kemenangan. Tetapi saat palu hampir diketuk, Pak Hakim tiba-tiba berdiri dari kursinya. Ia menundukkan kepala dalam-dalam ke arah saya dan berkata dengan suara bergetar penuh hormat, "Sebuah kehormatan bisa bertemu Anda hari ini, Bu." Seketika, wajah ibu mertua, suami, dan wanita simpanannya berubah pucat pasi. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menyimak. Jangan lupa like dan subscribe agar kanal ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah yang lebih menarik lagi. Siang itu, suasana ruang tamu terasa mencekam. Sebuah koper sedang dilempar ke lantai marmer hingga terbuka. Beberapa potong baju dan jilbab saya berhamburan keluar. Lalu terdengar suara logam berdenting. Puluhan keping uang receh dihambur ke arah saya, mengenai bahu dan dada saya sebelum jatuh berserakan di lantai. Saya hanya berdiri diam. Saya tidak menangis. Saya tidak berteriak. Saya hanya menatap perempuan tua yang selama 7 tahun saya panggil ibu. Nama saya Andini. Usia saya 34 tahun. Di mata keluarga suami, saya hanyalah seorang istri sederhana yang tidak punya apa-apa. Tetapi mereka tidak pernah tahu siapa saya sebenarnya. Mari saya ceritakan dari awal. 7 tahun lalu, saya menikah dengan Radit. Saat itu ia hanyalah seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan besar. Gajinya pas-pasan, mimpinya besar, dan saya dengan sengaja menyembunyikan segalanya darinya. Saya datang ke pernikahan itu dengan pakaian sederhana. Saya tinggal di rumah kontrakan kecil bersama Radit. Saya memasak sendiri, mencuci sendiri, dan mengurus rumah tangga tanpa pembantu. Semua orang mengira saya perempuan biasa dari keluarga miskin. Padahal ada satu rahasia yang saya simpan rapat-rapat. Sebuah rahasia yang akan mengubah segalanya pada hari di ruang sidang itu. Saya ingin dicintai sebagai Andini, bukan sebagai hartanya. Itu sebabnya saya memilih hidup sederhana dan menunggu untuk melihat hati Radit yang sebenarnya. Pada tahun-tahun pertama, semuanya baik-baik saja. Radit bekerja keras. Saya mendukungnya diam-diam, tanpa ia sadari. Saya membuka banyak pintu untuk karir suami saya itu. Promosi datang lebih cepat dari yang seharusnya. Proyek-proyek besar jatuh ke tangannya. Atasannya memujinya di depan banyak orang. Radit mengira itu semua hasil dari kemampuannya sendiri. Ia tidak pernah curiga. Ia bahkan mulai sombong. Lalu, ibu mertua datang tinggal bersama kami. Bu Yati namanya. Usianya 60 tahun. Sejak hari pertama, ia menatap saya dengan tatapan merendahkan. "Anakku terlalu baik untukmu," katanya suatu pagi. "Lihat tanganmu yang kasar itu. Lihat bajumu yang murahan. Kau tidak pantas mendampingi Radit." Saya hanya tersenyum. Saya menahan semuanya. Saya pikir mungkin seiring waktu ia akan melihat ketulusan saya. Saya salah besar. Setiap bulan, diam-diam, saya mengirimkan uang ke rekening Bu Yati, ratusan juta rupiah. Saya membiayai seluruh kemewahan hidupnya, perhiasan emasnya, arisannya.
perjalanan umrohnya. Semua dari uang saya. Tetapi saya tidak pernah mengaku. Saya membiarkan Radit yang mendapat pujian. Saya membiarkan Bu Yati mengira anaknya lah yang membiayai semuanya. Saya melakukannya karena saya mencintai keluarga ini. Sungguh, saya hanya ingin punya keluarga yang utuh. Sesuatu yang tidak pernah saya miliki sejak kecil. Namun cinta yang tidak dihargai hanya akan jadi racun. Retak pertama muncul setahun lalu. Saat itu, seorang perempuan masuk ke dalam kehidupan kami. Namanya Rista. Usianya 30 tahun. Ia bekerja di kantor yang sama dengan Radit. Ia cantik, modis, dan selalu tampil mewah. Tas bermerek, mobil mengkilap, pakaian dari butik mahal. Bu Yati langsung jatuh hati pada perempuan itu. Nah, perempuan seperti inilah yang pantas untuk anakku, katanya berulang kali. Bukan perempuan miskin sepertimu. Saya melihat semuanya. Cara Radit mulai pulang larut. Cara matanya berbinar saat menyebut nama Rista. Cara ia membandingkan saya dengan perempuan itu. Tetapi saya diam. Saya menunggu. Saya ingin tahu sejauh mana suami saya akan pergi. Yang tidak mereka ketahui, kemewahan Rista hanyalah ilusi. Semuanya dibeli dengan utang kartu kredit yang menumpuk. Rista pintar berpura-pura kaya. Dan Radit yang sudah dibutakan oleh janji manis, menelan semua kebohongan itu bulat-bulat. Suatu siang, Rista datang ke rumah tanpa diundang. Ia berkeliling memeriksa setiap sudut, seolah sedang menilai barang dagangan. Ia membuka lemari saya, memegang pakaian-pakaian sederhana saya dengan ujung jari, lalu tertawa kecil. Pantas saja Radit bosan, katanya. Istri seperti apa yang berpakaian seperti ini? Tidak ada kelasnya sama sekali. Saya berdiri di ambang pintu, memperhatikan. Saya tidak marah. Saya justru kasihan. Perempuan yang sibuk merendahkan orang lain biasanya sedang menutupi kekosongan dalam dirinya sendiri. Silahkan, kata saya, tenang. Lihat-lihat sepuasnya. Rista terkejut dengan ketenangan saya. Ia mengira saya akan menangis atau marah. Tetapi saya hanya tersenyum. Senyum yang membuatnya sedikit gentar. Meski ia tidak mengerti mengapa. Bu Yati datang dan merangkul Rista. Sudah. Nak, tidak usah berbicara dengan perempuan rendahan itu. Tidak lama lagi, dia akan pergi dari sini selamanya. Mereka berlalu sambil tertawa. Saya menutup pintu lemari saya perlahan. Di dalam hati, saya mencatat hari itu. Bukan untuk dendam, tetapi sebagai satu lagi bukti bahwa di rumah ini tidak ada lagi tempat untuk ketulusan saya. Suatu malam, Radit pulang dengan wajah keras. Ia melempar map coklat ke atas meja makan. Tanda tangani ini, katanya dingin. Saya membuka map itu. Surat gugatan cerai. Tangan saya tidak bergetar. Saya sudah menduga hari ini akan datang. Kenapa, Mas? Tanya saya pelan. Bu Yati menyahut dari belakang. Jangan banyak tanya. Kau sudah cukup lama menumpang di keluarga ini. Anakku berhak bahagia dengan perempuan yang sederajat dengannya. Sederajat. Kata itu terngiang di telinga saya. Mereka tidak tahu apa-apa. Rista keluarga terhormat. Lanjut Bu Yati. Ayahnya pengusaha besar. Sedangkan Kau bahkan tidak tahu siapa orang tuamu. Perempuan tanpa asal-usul. Saya menatap Radit. Pria yang dulu berjanji akan menjaga saya seumur hidup. Kini ia tidak berani menatap mata saya. Aku sudah tidak mencintaimu, Andini, kata Radit akhirnya. Bersama Rista, hidupku lebih hidup, lebih bergengsi. Kau hanya menahanku selama ini. Malam itu, saya tidak tidur. Saya duduk di ruang tamu, menatap cincin pernikahan di jari saya. 7 tahun. 7 tahun saya beri segalanya. Dan inilah balasannya. Pagi harinya, drama itu pun dimulai. Bu Yati datang dengan koper saya di tangan. Ia melemparnya ke lantai. Baju saya berhamburan. Lalu ia menghambur uang receh ke arah saya sambil berteriak. Ini upahmu jadi pembantu di rumah ini selama 7 tahun. Ambil dan pergi. Jangan pernah kembali. Receh logam itu mengenai wajah saya. Dingin, kasar, menghina.
namun saya tetap berdiri tegak. Radit hanya menonton dari sudut ruangan. Tangannya menggenggam tangan Rista. Perempuan itu tersenyum sinis ke arah saya. "Kasihan sekali," kata Rista pelan. "Sudah miskin, ditinggal pula. Untung Radit punya aku." Saya menunduk, memumut sehelai jilbab saya dari lantai. Lalu, saya berdiri kembali, menatap mereka satu persatu. "Baik," kata saya, "tenang. Saya akan pergi." Tidak ada air mata, tidak ada teriakan. Hanya ketenangan yang membuat mereka sedikit bingung. Saya berjalan keluar dari rumah itu dengan satu koper kecil. Di belakang saya, terdengar tawa Rista dan suara Bu Yati yang puas. Tetapi begitu saya melangkah keluar gerbang, sesuatu yang tidak mereka bayangkan terjadi. Sebuah mobil hitam mengkilap berhenti tepat di depan saya. Seorang pria berseragam rapi turun, lalu membungkuk hormat sambil membuka pintu. "Selamat datang kembali, Bu Andini," katanya. "Semua sudah menunggu Anda di kantor pusat." Saya masuk ke dalam mobil. Saya menatap rumah megah itu dari balik kaca. Rumah yang sebenarnya saya beli dengan uang saya sendiri 7 tahun lalu. Rumah yang atas namanya saya berikan kepada Radit sebagai bukti cinta. Mereka kira mereka mengusir saya, padahal merekalah yang akan segera kehilangan segalanya. Di dalam mobil, asisten pribadi saya, Bu Sri, sudah menunggu dengan map tebal di pangkuannya. Wajahnya menahan amarah yang sudah lama ia pendam. "Bu, izinkan saya bicara jujur," katanya. "Selama ini saya menahan diri melihat bagaimana mereka memperlakukan Anda. Sekarang, apa rencana Anda?" Saya menatap ke depan. Kota terbentang luas di balik kaca mobil. "Bekukan semua," kata saya pelan. "Mulai hari ini, hentikan seluruh aliran dana ke rekening Bu Yati. Hentikan fasilitas kartu kredit perusahaan yang dipakai Radit. Dan tarik kembali semua keistimewaan yang selama ini saya berikan padanya tanpa ia sadari." Bu Sri tersenyum tipis. "Baik, Bu. Akan saya urus segera." Saya bersandar di kursi. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya merasa bebas. Mobil membawa saya menuju sebuah gedung pencakar langit di pusat kota. Gedung yang namanya dikenal seluruh negeri. Gedung yang merupakan jantung dari kerajaan bisnis yang saya bangun diam-diam selama bertahun-tahun. Saat saya melangkah masuk, seluruh karyawan berdiri dan membungkuk hormat. Resepsionis menyapa saya dengan senyum penuh kehangatan. Para petinggi berbaris menyambut. Inilah dunia saya yang sesungguhnya. Dunia yang saya tinggalkan selama 7 tahun demi sebuah mimpi sederhana tentang keluarga yang utuh. Saya naik ke lantai tertinggi, ke ruang kerja yang luas, dengan pemandangan kota dari ketinggian. Bu Sri menata berkas-berkas di meja. Pak Surya, Direktur Utama, sudah menunggu. "Selamat datang kembali, Bu," kata Pak Surya. "Kami semua merindukan kepemimpinan langsung Anda. 7 tahun bukan waktu yang sebentar." Saya tersenyum. Saya sudah cukup lama bersembunyi. "Pak Surya, sekarang waktunya saya kembali." Hari-hari berikutnya, saya mulai membereskan satu persatu. Saya tidak melakukannya dengan amarah. Saya melakukannya dengan ketelitian seorang yang tahu persis kemana setiap rupiah mengalir. Hal pertama yang saya hentikan adalah seluruh keistimewaan Radit. Selama 7 tahun, tanpa ia sadari, saya telah menempatkannya di posisi yang jauh melampaui kemampuannya. Setiap kenaikan jabatan, saya yang menyetujui. Setiap proyek besar, saya yang mengarahkan agar jatuh ke tangannya. Setiap bonus, setiap fasilitas, semuanya keputusan saya. Saya melakukannya karena ingin suami saya merasa berhasil. Saya ingin ia bangga pada dirinya sendiri. Saya rela menyembunyikan kemampuan saya agar ia bisa bersinar. Tetapi kini, saya tahu, semua itu hanya menumbuhkan kesombongan di hatinya. Maka, saya mencabutnya. Satu persatu, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menunjukkan padanya siapa dirinya tanpa tangan saya yang menopang. Hal kedua, saya menghentikan aliran dana ke rekening Bu Yati. Ratusan juta setiap bulan, yang selama ini ia kira berasal dari anaknya. Saya ingin tahu, ketika kemewahan itu lenyap, apakah ia akan menyadari kesalahannya? Atau justru semakin menyalahkan orang lain? Hal ketiga, saya menonaktifkan seluruh fasilitas kartu kredit yang terhubung dengan nama Radit dan keluarganya, termasuk yang dipakai Rista.
yang ternyata diam-diam menumpang pada fasilitas suami saya. Semua saya lakukan dalam diam, tanpa pengumuman, tanpa drama. Saya hanya menarik kembali apa yang sejak awal memang milik saya dan membiarkan kenyataan berbicara dengan sendirinya. Sementara saya membenahi dunia saya. Dunia mereka mulai retak. Saya bersandar di kursi. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya merasa benar-benar menjadi diri saya sendiri. Sementara itu, di rumah megah yang baru saja mengusir saya, kehidupan terus berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Radit memboyong Rista tinggal di rumah itu. Bu Yati menyambut perempuan itu bagai ratu. Mereka berpesta, mereka tertawa. Mereka merayakan kepergian saya seolah saya adalah beban yang akhirnya lepas. Akhirnya rumah ini bersih dari perempuan murahan itu, kata Bu Yati sambil menuangkan teh untuk Rista. Sekarang kita bisa hidup tenang. Rista mengangguk anggun. Tante tenang saja. Saya akan membuat Radit jauh lebih sukses dari sebelumnya. Keluarga saya punya banyak koneksi bisnis. Mereka tidak tahu semua koneksi yang Rista banggakan hanyalah karangan belaka. Dan semua kesuksesan Radit selama ini sesungguhnya adalah pemberian dari perempuan yang baru saja mereka campakkan. Hari-hari pertama berlalu manis bagi mereka. Tetapi badai mulai datang perlahan. Minggu pertama, Radit mendapat panggilan dari bagian keuangan kantor. Kartu kredit fasilitas perusahaannya tiba-tiba diblokir, tanpa pemberitahuan, tanpa alasan yang jelas. Ia mencoba menelpon atasannya, tetapi anehnya, sikap atasannya berubah. Tidak ada lagi pujian. Tidak ada lagi perlakuan istimewa. Radit yang biasanya dielu-elukan, kini diperlakukan seperti karyawan biasa. Ia bingung. Ia marah, tetapi ia belum mengerti apa yang sedang terjadi. Di rumah, masalah lain muncul. Rista pergi berbelanja ke pusat perbelanjaan mewah seperti biasa. Ia memilih tas dan pakaian dengan total puluhan juta rupiah. Tetapi saat ia menggesek kartunya di kasir, layar menampilkan kata yang membuat wajahnya memerah. Transaksi ditolak. Ia mencoba kartu lain. Ditolak lagi, dan satu lagi. Semua kartu kreditnya tiba-tiba mencapai batas maksimal. Tagihan utang yang selama ini ia tutupi dengan gali lubang tutup lubang, kini menggunung dan jatuh tempo bersamaan. Rista pulang dengan tangan kosong dan wajah panik. Ia tidak berani bercerita kepada Radit yang juga sedang dilanda masalah keuangan. Minggu kedua, giliran Bu Yati yang menerima kejutan. Uang bulanan ratusan juta yang biasa masuk ke rekeningnya tidak pernah datang. Ia mengira ada keterlambatan. Ia menelepon bank, tetapi jawaban petugas membuat jantungnya berdebar. Maaf, Bu, transfer rutin ke rekening Anda telah dihentikan secara permanen atas permintaan pemilik dana. Pemilik dana, Bu Yati membentak. Uang itu dari anakku, Radit. Petugas itu terdiam sejenak. Mohon maaf. Bu, berdasarkan catatan kami, dana selama ini bukan berasal dari Bapak Radit. Bu Yati membanting telepon. Ia tidak percaya. Ia memanggil Radit dan menuntut penjelasan. Tetapi Radit pun sama bingungnya. Ia tidak pernah mengirim uang sebesar itu kepada ibunya. Ia bahkan tidak punya uang sebanyak itu. Untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan menyelinap di benak mereka. Jika bukan dari Radit, lalu dari siapa? Tetapi mereka masih terlalu sombong untuk menebak jawabannya. Sementara badai keuangan melanda rumah itu. Di kantor pusat perusahaan, sebuah pengumuman besar sedang disiapkan. Pengumuman yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pak Surya, Direktur Utama perusahaan tempat Radit bekerja, mengumpulkan seluruh jajaran petinggi di ruang rapat besar. Suasananya tegang. Saudara-saudara, kata Pak Surya dengan suara berwibawa, pemilik saham mayoritas kita, pemimpin tertinggi dari seluruh jaringan bisnis ini, sosok yang selama bertahun-tahun identitasnya dirahasiakan dari publik, telah memutuskan untuk turun langsung. Bisik-bisik penuh kekaguman memenuhi ruangan. Semua orang tahu betapa berkuasanya sosok pemilik saham utama itu. Dialah penentu nasib ribuan karyawan. Dialah yang bisa membangun atau menghancurkan kerajaan bisnis dalam sekejap. Radit ikut hadir di ruangan itu. Ia menelan ludah. Ia berharap mungkin ini kesempatannya untuk kembali dipandang. Ia tidak tahu. Justru hari itulah
seluruh dunianya akan runtuh. Pemilik saham utama akan hadir langsung minggu depan. Lanjut Pak Surya. Dan ada satu agenda pribadi beliau yang akan dihadiri secara langsung. Sebuah sidang. Radit mengernyit. Sidang. Agenda apa yang membuat sosok sekuat itu harus hadir langsung? Ia tidak menyadari. Sidang yang dimaksud adalah sidang perceraiannya sendiri. Sambil menunggu hari itu tiba, saya kembali memutar ulang kenangan 7 tahun yang panjang. Bukan untuk menyiksa diri, melainkan untuk memastikan bahwa hati saya benar-benar sudah selesai. Saya ingat tahun kedua pernikahan kami. Saat itu, Bu Yati pertama kali tinggal bersama. Saya menyambutnya dengan tangan terbuka. Saya menyiapkan kamar terbaik. Saya memasak masakan kesukaannya setiap hari. Saya pikir dengan ketulusan. Hati seorang ibu pasti akan luluh. Tetapi tidak. Semakin baik saya memperlakukannya, semakin ia memandang rendah saya. Bagi Bu Yati, kebaikan saya adalah tanda kelemahan. Ia mengira saya berbuat baik karena takut diusir. Ia tidak pernah membayangkan bahwa rumah yang ia tinggali itu sesungguhnya milik saya. Saya ingat suatu hari raya, ketika seluruh keluarga besar berkumpul. Rumah penuh sesak oleh kerabat Radit. Mereka datang membawa harapan untuk dijamu. Dan sayalah yang membiayai semua hidangan itu. Rendang, opor, ketupat. Semua dari uang saya. Tetapi di depan para tamu, Bu Yati menunjuk saya dan berkata dengan nada merendahkan, "Ini menantuku dari keluarga miskin. Untung anakku mau menerimanya. Coba lihat." Sampai sekarang, dia tidak pernah memberi apa-apa untuk keluarga ini. Para kerabat tertawa. Saya hanya menunduk, menyajikan teh untuk mereka. Tidak ada yang tahu. Perempuan yang mereka tertawakan itulah yang menanggung seluruh biaya perayaan mereka. Saya ingat malam-malam ketika Radit mulai berubah. Pulang larut dengan aroma parfum perempuan lain. Mengabaikan saya saat saya bicara. Membandingkan masakan saya dengan restoran mahal tempat ia makan bersama Rista. Suatu malam, saya menemukan struk belanja di saku jaketnya. Sebuah tas mewah seharga puluhan juta. Bukan untuk saya. Saya tahu untuk siapa. Tetapi saya diam. Saya hanya mencatat semuanya dalam hati. Dan saya ingat hari ketika Rista pertama kali menginjakkan kaki di rumah itu. Bu Yati memeluknya hangat, memuji kecantikannya, memuji kekayaan keluarganya. Sementara saya, yang berdiri di dapur dengan celemek, diperlakukan seperti pembantu. "Andini, buatkan minum untuk tamu kita," perintah Bu Yati saat itu. Dan "Jangan ikut bergabung. Ini urusan keluarga terhormat." Saya menuruti. Saya membuatkan minuman. Saya menyajikannya dengan senyuman. Dan saya kembali ke dapur. Sementara mereka tertawa-tawa di ruang tamu, merencanakan masa depan tanpa saya di dalamnya. Mereka tidak pernah tahu, setiap penghinaan itu saya simpan. Bukan untuk dendam, tetapi sebagai bukti bahwa cinta yang saya beri telah lama mati di pihak mereka selama berbulan-bulan menjelang puncak. Saya juga diam-diam menyiapkan semuanya. Saya memerintahkan tim hukum saya menyusun ulang seluruh dokumen kepemilikan, rumah, kendaraan, hingga aliran dana ke rekening Bu Yati. Semuanya dicatat rapi dengan bukti yang sah, hitam di atas putih. Saya tidak terburu-buru. Saya membiarkan mereka merasa menang. Saya membiarkan mereka mengusir saya dengan cara mereka sendiri. Karena saya tahu, keadilan yang datang dari tangan mereka sendiri akan terasa jauh lebih telak. Bu Sri pernah bertanya, "Bu, kenapa Anda tahan begitu lama? Kenapa tidak sejak dulu Anda buka semuanya?" Saya hanya tersenyum. Karena saya ingin tahu sampai di mana batas seseorang akan pergi ketika ia merasa orang di hadapannya tidak punya kuasa apa-apa. Dan kini saya sudah tahu jawabannya. Sudah cukup. Sudah waktunya semua kebenaran terungkap, hari demi hari. Situasi di rumah megah itu semakin memburuk. Radit kehilangan satu persatu proyeknya. Klien yang dulu antri ingin bekerja sama dengannya, kini menghilang tanpa kabar. Rekan kerja yang dulu menghormatinya mulai memandangnya dengan sinis. Ia merasa seperti tersapu badai yang tidak ia mengerti dari mana datangnya. Suatu sore, ia pulang dengan wajah lesu. Ia mendapati Rista sedang berdebat hebat dengan Bu Yati di ruang tamu. Tante bilang Radit kaya raya.
teriak Rista. Tapi sekarang kartu saya diblokir, rekening kami kosong. Dan dia bahkan tidak bisa membayar cicilan mobil. Kau yang menipu kami, balas Bu Yati tak kalah keras. Kau bilang keluargamu pengusaha besar. Mana buktinya? Sampai sekarang tidak ada satupun keluargamu yang datang membantu. Radit berdiri di ambang pintu, menyaksikan dua perempuan yang ia banggakan kini saling menyalahkan. Untuk pertama kalinya, sebuah keraguan menyelinap di hatinya. Mungkinkah ia telah membuang sesuatu yang berharga? Bayangan wajah Andini melintas di benaknya. Perempuan yang selalu tenang, perempuan yang tidak pernah menuntut apapun, perempuan yang selalu menyiapkan makanan hangat untuknya setiap malam, tanpa pernah mengeluh. Ia mengusir bayangan itu cepat-cepat. Ia masih terlalu sombong untuk mengakui kesalahannya. Malam itu, tagihan-tagihan mulai berdatangan. Tagihan listrik rumah megah, cicilan 2 mobil mewah, biaya perawatan kolam renang dan taman, gaji para pelayan, semua jatuh tempo bersamaan. Radit baru menyadari betapa mahalnya gaya hidup yang selama ini ia nikmati dulu. Semua itu seperti terbayar dengan sendirinya. Ia tidak pernah memikirkannya. Kini, ia tahu ada tangan tak terlihat yang selama ini menanggung semuanya. Dan tangan itu kini telah ditarik. Para pelayan mulai mengundurkan diri satu persatu karena gaji mereka tertunda. Rumah megah itu yang dulu selalu bersih dan rapi, kini mulai berantakan. Debu menumpuk, taman mengering. Kemewahan itu perlahan memudar di depan mata mereka. Bu Yati yang biasa hidup dilayani, kini harus memasak sendiri. Tangannya yang dulu hanya memegang perhiasan, kini harus mencuci piring. Ia mengeluh setiap hari, menyalahkan semua orang, kecuali dirinya sendiri. Rista mulai sering keluar rumah dan pulang larut. Ia mencari pria lain yang bisa membiayai gaya hidupnya. Bagi perempuan seperti dia, cinta hanyalah alat. Dan Radit yang sudah bangkrut, tidak lagi berguna baginya. Tetapi puncak dari segalanya belum datang. Beberapa hari sebelum sidang, sebuah surat resmi tiba di rumah itu. Surat dari kantor pengacara ternama. Isinya menyatakan bahwa rumah yang mereka tempati ternyata bukan atas nama Radit sepenuhnya. Ada klausul tersembunyi dalam akta yang memberi hak penuh kepada pemilik dana awal pembelian rumah. Radit membaca surat itu berulang kali dengan tangan gemetar. Ia tidak mengerti. Bukankah rumah ini hadiah pernikahan dari Andini? Bukankah dulu Andini bilang ini bukti cintanya? Ia mulai merasakan firasat buruk. Sesuatu yang besar, sesuatu yang selama ini ia abaikan, kini perlahan terungkap. 2 hari sebelum sidang, keadaan di rumah itu mencapai titik terendah. Listrik diputus karena tagihan tak terbayar. Air pun mengikuti. Rumah megah yang dulu bermandikan cahaya, kini gelap gulita di malam hari, hanya diterangi lilin. Bu Yati duduk di ruang tamu yang temaram, memandangi tangannya sendiri. Tangan yang dulu penuh cincin emas, kini kosong. Ia telah menjual satu persatu perhiasannya untuk bertahan hidup, tetapi tetap tidak cukup. Beban hidup mewah yang selama ini ditanggung tangan tak terlihat, kini menghantamnya tanpa ampun. Radit, panggilnya lirih. Apa yang sebenarnya terjadi? Dari mana selama ini uang itu datang? Mengapa semuanya hilang bersamaan? Radit tidak bisa menjawab. Ia sendiri tidak mengerti. Ia hanya tahu, sejak Andini pergi, hidupnya runtuh seperti rumah pasir yang disapu ombak. Tetapi ego masih menutupi matanya. Ia belum berani menghubungkan semua titik itu menjadi satu garis. Malam itu, dalam keputusasaan, Radit mengambil ponselnya. Ia mencari nomor lama Andini. Jarinya bergetar saat menekan tombol panggil. Ia berharap mungkin perempuan yang dulu selalu ada untuknya itu masih mau mengangkat teleponnya. Yang menjawab justru suara asing. Suara seorang asisten. Maaf, dengan siapa? Tanya suara itu sopan namun dingin. Aku Radit, suami Andini. Aku ingin bicara dengannya. Hening sejenak. Lalu suara itu menjawab, mohon maaf, Bu Andini tidak memiliki suami dan beliau tidak menerima panggilan dari nomor ini. Selamat malam.
Sambungan terputus. Radit menatap layar ponselnya yang gelap. Untuk pertama kalinya, rasa takut yang sesungguhnya menjalar di dadanya. Pagi berikutnya, Rista mengemas barang-barangnya. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun perpisahan. Ia hanya meninggalkan secari kertas di meja. Aku mencari pria yang bisa memberiku masa depan. Bukan pria bangkrut. Maaf. Radit meremas kertas itu. Perempuan yang ia korbankan, istrinya demi dia, kini pergi tanpa menoleh. Ia akhirnya mengerti. Cinta Rista hanyalah pada uang. Dan ketika uang itu lenyap, cinta itu pun ikut menguap. Ia jatuh terduduk di lantai rumah megah yang kini dingin dan gelap. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia menangis. Bukan karena kehilangan Rista, tetapi karena ia mulai menyadari betapa berharganya perempuan yang telah ia campakkan. Bayangan Andini memenuhi pikirannya. Senyumnya yang tenang, masakannya yang hangat. Caranya menunggu Radit pulang setiap malam, betapapun larutnya. Caranya tidak pernah menuntut apapun. Meski kini Radit tahu, perempuan itu memiliki segalanya. Andini, bisiknya dalam gelap. Apa yang sudah aku lakukan? Tetapi penyesalan yang datang terlambat hanyalah air mata yang tumpah di tanah kering. Tidak akan menumbuhkan apapun. Sementara itu, di kediaman saya yang sesungguhnya, saya menghabiskan malam terakhir sebelum sidang dengan tenang. Bu Sri menyiapkan secangkir teh hangat untuk saya. Kami duduk di teras, memandang lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan. Bu, apakah Anda tidak merasa kasihan sedikit pun pada mereka? Tanya Bu Sri. Saya menyesap teh saya perlahan. Kasihan. Saya sudah menghabiskan 7 tahun untuk mengasihani mereka. Bu Sri, saya memberi, dan terus memberi. Dan setiap pemberian saya dibalas dengan penghinaan. Sekarang, saya hanya membiarkan keadilan berjalan. Itu bukan kekejaman. Itu adalah konsekuensi. Bu Sri mengangguk pelan. Ia mengerti. Saya menatap langit malam. Esok hari, semua topeng akan terbuka. Semua kebenaran akan terungkap di ruang sidang itu. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya akan berdiri sebagai diri saya yang sesungguhnya. Di sisi lain kota, malam terakhir itu berlalu dengan sangat berbeda bagi mereka. Meski Rista sudah pergi, Bu Yati masih memaksa Radit untuk melanjutkan sidang perceraian. Baginya, menyingkirkan Andini secara resmi adalah satu-satunya cara mempertahankan harga diri keluarga. Ia masih yakin, begitu Andini hilang dari hidup mereka, entah bagaimana, kemewahan akan kembali dengan sendirinya. Besok, kita selesaikan semuanya, kata Bu Yati di tengah ruang gelap yang hanya diterangi lilin. Begitu perceraian itu sah, kita usir dia untuk selamanya. Lalu kita cari cara untuk bangkit kembali. Keluarga kita terlalu terhormat untuk jatuh seperti ini. Radit hanya diam. Ia tidak lagi punya keyakinan seperti ibunya. Sesuatu dalam dirinya berbisik bahwa esok bukanlah akhir dari masalah mereka. Justru sebaliknya. Tetapi ia tidak tahu apa yang menantinya. Bu, kata Radit pelan. Bagaimana kalau kita salah selama ini? Bagaimana kalau Andini bukan seperti yang kita kira? Bu Yati menatapnya tajam. Apa maksudmu? Dia perempuan miskin, tidak punya apa-apa, tidak punya keluarga. Apa yang bisa berubah dari itu? Radit terdiam. Ia teringat suara asisten di telepon. Bu Andini tidak memiliki suami. Ia teringat surat dari kantor pengacara ternama. Ia teringat betapa cepat seluruh hidupnya runtuh sejak Andini pergi. Potongan-potongan teka-teki itu mulai menyatu di kepalanya. Tetapi ia masih menolak melihat gambaran utuhnya. Tidak ada, jawabnya akhirnya. Lupakan saja. Bu! Malam itu, keduanya tidak bisa tidur nyenyak. Bu Yati dihantui ketakutan akan masa depan. Radit dihantui firasat yang tidak bisa ia jelaskan. Sementara di kediaman saya yang tenang, saya tidur dengan damai. Karena saya tahu esok hari, keadilan akhirnya akan datang. Hari sidang pun tiba. Ruang sidang pagi itu penuh sesak. Bu Yati datang dengan dandanan mencolok. Masih berusaha terlihat terhormat meski hidupnya sudah berantakan. Radit duduk di kursi penggugat dengan wajah angkuh yang dipaksakan. Rista bahkan ikut hadir, mengenakan pakaian mewah yang ternyata masih berstatus utang. Saya datang terakhir. Saya mengenakan setelan sederhana berwarna gelap. Tidak ada perhiasan mencolok, tidak ada pengawal.
Hanya Bu Sri yang berjalan di samping saya dengan map tebal di tangannya. Begitu saya masuk, Bu Yati langsung berbisik kencang kepada Radit. Lihat dia. Masih berpakaian murahan seperti biasa. Sudah miskin, sebentar lagi resmi jadi janda. Sempurna, saya tidak menanggapi. Saya duduk dengan tenang di kursi tergugat. Sidang dimulai. Pengacara Radit membacakan tuntutan. Mereka menuduh saya sebagai istri yang tidak becus, perempuan miskin yang hanya membebani keluarga. Mereka meminta perceraian tanpa memberi saya apapun. Saya hanya tersenyum tipis mendengar semua tuduhan itu. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Pintu ruang sidang terbuka. Beberapa pria berseragam rapi memasuki ruangan. Mereka adalah jajaran direksi perusahaan tempat Radit bekerja, termasuk Pak Surya, sang direktur utama. Radit terkejut melihat atasannya hadir. Wajahnya berseri, mengira bantuan datang untuknya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Para petinggi perusahaan itu berjalan melewati Radit, lalu membungkuk hormat ke arah saya. Penghormatan tertinggi. Kepada saya yang duduk di kursi tergugat dengan tenang. Radit terpaku. Bu Yati menganga. Rista membeku. Apa-apaan ini? Bisik Bu Yati panik. Lalu Pak Hakim yang sejak tadi memimpin sidang berdiri dari kursinya. Ia menundukkan kepala dalam-dalam ke arah saya. Sebuah kehormatan luar biasa bisa bertemu Anda secara langsung hari ini. Bu Andini, katanya penuh hormat. Seluruh ruangan terdiam. Radit menoleh ke arah saya dengan wajah penuh ketidakmengertian. Pak Surya melangkah maju dan berbicara dengan suara lantang agar seluruh ruangan mendengar. Izinkan saya memperkenalkan sosok yang selama ini dirahasiakan. Bu Andini adalah pemilik saham mayoritas perusahaan kami. Beliau adalah pemimpin tertinggi dari seluruh jaringan bisnis tempat saudara Radit bekerja selama ini. Suara itu seperti petir di siang bolong. Wajah Radit berubah pucat, tangannya gemetar. Tidak mungkin, gumamnya. Tidak mungkin. Andini, dia hanya selama bertahun-tahun. Lanjut Pak Surya, setiap promosi yang saudara terima, setiap proyek besar yang jatuh ke tangan saudara, setiap pujian dan keistimewaan, semuanya adalah keputusan langsung dari Bu Andini, bukan hasil kemampuan saudara sendiri. Pak Surya menoleh ke arah seluruh ruangan. Suaranya semakin tegas. Saudara Radit bahkan tidak pernah lolos seleksi awal saat melamar dulu. Berkasnya berada di tumpukan yang ditolak. Tetapi Bu Andini atas nama cinta memerintahkan kami untuk menerimanya. Dan setiap tahun setelah itu, beliau diam-diam mengangkat karir saudara. Sambil membiarkan saudara percaya bahwa itu semua hasil jerih payah sendiri. Wajah Radit memerah. Lalu memucat. Setiap kata itu seperti palu yang menghancurkan tembok kebanggaan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Ternyata, seluruh kesuksesannya hanyalah pemberian. Pemberian dari perempuan yang baru saja ia hina dan ia campakkan. Pak Hakim menatap tajam ke arah Radit. Maka ketika fasilitas itu dicabut, karier saudara runtuh dalam sekejap. Karena memang sejak awal, semua itu bukan milik saudara. Radit menunduk. Seluruh kebanggaannya hancur lebur dalam sekejap. Kemudian, Bu Sri membuka map tebalnya. Ia mengeluarkan setumpuk dokumen, rekening koran, bukti transfer. Hitam di atas putih. Ini adalah catatan transfer selama 7 tahun. Kata Bu Sri dengan suara dingin. Uang ratusan juta yang setiap bulan masuk ke rekening Ibu Yati ternyata bukan dari Radit, melainkan dikirim diam-diam oleh Bu Andini untuk menjamin kesejahteraan hidup ibu mertuanya. Bu Yati menjerit histeris. Ia memukul-mukul meja sambil menangis meraung-raung. Ia baru sadar. Perempuan yang ia hina, ia ludahi. Dan ia usir dengan lemparan uang receh. Adalah perempuan yang selama ini membiayai seluruh kemewahan hidupnya tanpa pernah meminta balasan. Tidak. Tidak mungkin, raungnya. Aku telah membuang menantu yang begitu menyayangiku. Rista berusaha menyelinap keluar dari ruangan, tetapi langkahnya terhenti. 2 petugas keuangan dari bank dan kantor pengacara sudah menunggunya di pintu. Seluruh utang kartu kreditnya yang menggunung kini ditagih sekaligus. Kebohongannya tentang keluarga kaya terbongkar di depan semua orang. Ini tidak adil, jerit Rista.
Aku korban. Aku tidak tahu apa-apa. Tetapi tidak ada yang percaya padanya lagi. Pengacara saya membacakan satu persatu bukti penipuan yang ia lakukan. Nama-nama pria yang pernah ia tipu. Jumlah uang yang ia gelapkan. Semua tercatat rapi. Wajah cantiknya yang dulu penuh kesombongan, kini pucat oleh ketakutan. Bu Yati merangkak ke arah saya, meraih ujung baju saya dengan tangan gemetar. Andini. Nak, maafkan ibu, ratapnya. Ibu hilaf. Ibu tidak tahu, selama ini kau yang menjaga ibu, kau yang membiayai semuanya. Ibu sudah buta, ibu mohon. Jangan tinggalkan keluarga ini, saya menatapnya. Perempuan tua yang dulu melempar koper dan uang receh ke wajah saya, yang menyebut saya pembawa sial, yang mempermalukan saya di depan seluruh kerabat. Bu, kata saya pelan. Selama 7 tahun, saya memanggil ibu dengan tulus. Saya menyayangi ibu seperti ibu kandung saya sendiri, yang bahkan tidak pernah saya kenal. Tetapi setiap kali saya mengulurkan tangan, ibu menamparnya. Sekarang, saya hanya berhenti mengulurkan tangan, itu saja. Bu Yati menangis terseduh, tetapi air matanya sudah tidak punya arti lagi. Radit jatuh berlutut. Ia menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Andini. Suaranya bergetar. Maafkan aku tidak tahu. Aku salah, aku mohon. Beri aku satu kesempatan lagi. Jangan tinggalkan aku. Saya berdiri dari kursi. Saya menatapnya. Pria yang dulu saya cintai dengan seluruh hati saya. Mas Radit, kata saya, tenang. Saya tidak pernah menyembunyikan harta saya karena ingin menipu. Saya menyembunyikannya karena ingin tahu, apakah ada yang mencintai saya sebagai Andini, bukan sebagai uang saya. Saya menarik napas. Dan kau sudah memberi saya jawabannya saat kau melempar uang receh ke wajah saya. Saat kau berkata, saya tidak pernah kau cintai. Saat kau memilih ilusi kemewahan di atas 7 tahun ketulusan saya. Air mata Radit jatuh. Tetapi sudah terlambat. Saya setuju dengan perceraian ini, kata saya kepada Pak Hakim. Dan saya tidak menuntut apapun, karena memang sejak awal tidak ada satupun harta di rumah itu yang benar-benar milik mereka. Palu diketuk. Perceraian itu sah. Saya berbalik dan berjalan keluar dari ruang sidang. Langkah saya ringan. Di belakang saya tertinggal puing-puing kesombongan 3 orang yang baru saja kehilangan segalanya. Tetapi cerita ini belum selesai karena karma punya cara sendiri untuk menuntaskan setiap utang. Beberapa hari setelah sidang, surat pengusiran datang ke rumah megah itu. Rumah yang selama ini mereka tempati ternyata sah secara hukum berada di bawah penguasaan saya. Mereka diberi waktu 3 hari untuk mengosongkannya. Radit dan Bu Yati datang ke kantor pusat, memohon agar saya mencabut keputusan itu. Mereka berlutut di lobi, di hadapan banyak orang. Mereka yang dulu begitu angkuh, kini menanggalkan seluruh harga diri demi sepetak atap. Saya turun menemui mereka, tetapi hanya sebentar. Dulu, kata saya pelan. Ketika saya berdiri di rumah itu, kalian melempar koper saya dan menghambur uang receh ke wajah saya. Kalian menyuruh saya pergi dan tidak pernah kembali. Sekarang, saya hanya mengembalikan apa yang kalian minta. Sebuah pintu yang tertutup. Saya berbalik. Para asisten saya mengiringi saya kembali ke dalam. Pintu lobi ditutup, mengunci kehangatan di dalam, dan membiarkan mereka berlutut di luar, di bawah langit yang mulai menurunkan hujan. Radit memanggil nama saya berulang kali, hingga suaranya serak. Bu Yati menunduk menatap genangan air kotor, menangisi kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Mereka akhirnya menyadari, teriakan dan tangisan mereka tidak akan pernah membuat pintu itu terbuka kembali. Tidak ada lagi kasihan yang tersisa untuk mereka. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang kehancuran mereka sampai juga ke telinga saya. Bukan karena saya mencari tahu, tetapi karena dunia memang sempit dan karma selalu meninggalkan jejaknya. Rumah megah itu akhirnya saya lepas. Saya menjualnya kepada sebuah yayasan sosial, yang kemudian mengubahnya menjadi panti untuk anak-anak yatim. Tempat yang dulu penuh kesombongan dan penghinaan, kini dipenuhi tawa anak-anak yang membutuhkan kasih sayang. Saya merasa itulah akhir yang paling pantas untuk rumah itu. Radit,
setelah kehilangan segalanya. Terlunta-lunta di kota. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Reputasinya hancur. Kabar tentang bagaimana ia mencampakkan istri yang ternyata pemilik perusahaan menyebar cepat di kalangan bisnis. Tidak ada yang mau mempekerjakan pria yang dianggap tidak tahu balas budi. Akhirnya, ia pergi ke kota lain. Bekerja sebagai kuli bangunan dengan tangan yang dulu hanya terbiasa menandatangani kontrak besar setiap malam di gubuk sempitnya. Ia konon sering termenung, menyesali keputusan yang menghancurkan hidupnya sendiri. Prista, perempuan yang membangun kemewahan di atas kebohongan, akhirnya jatuh. Tumpukan utang kartu kreditnya dan berbagai penipuan yang ia lakukan terhadap banyak pria membawanya ke pengadilan. Ia divonis bersalah dan harus mendekam di balik jeruji. Konon, di dalam tahanan. Ia bertemu dengan seorang perempuan lain yang juga pernah ia tipu dulu. Keduanya saling kenal. Dan setiap hari, lorong penjara dipenuhi suara pertengkaran mereka. Saling melempar kesalahan, saling menyakiti dengan kata-kata. Dua perempuan yang dulu hidup dari kepura-puraan, kini hanya tersisa kepahitan. Buyati pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Tetapi tidak ada lagi yang menyambutnya dengan hormat. Kerabat yang dulu ia jamu dengan kemewahan, kini berpaling. Mereka tahu kemewahan itu bukan miliknya, dan ketika kemewahan lenyap, hormat pun ikut hilang. Ia hidup sendirian di rumah tua peninggalan keluarganya. Setiap hari, ia harus memasak sendiri, mencuci sendiri, mengurus segalanya sendiri. Tangan yang dulu hanya memegang perhiasan, kini kasar oleh pekerjaan rumah. Dan dalam kesepiannya, ia sering menangis mengingat menantu yang ia hina. Konon, ia menyimpan 1 keping uang Rp500 di laci mejanya, receh yang ia ambil dari yang dulu ia lemparkan ke wajah saya. Ia menyimpannya sebagai pengingat bahwa karena receh-receh itulah ia kehilangan menantu yang menyayanginya melebihi anak kandungnya sendiri. Setiap orang akhirnya menuai apa yang mereka tanam. Sementara itu, kehidupan saya yang sesungguhnya kembali bersinar. Saya kembali memimpin perusahaan secara terbuka. Tidak ada lagi yang perlu saya sembunyikan. Para karyawan menghormati saya bukan karena harta saya, tetapi karena cara saya memperlakukan mereka dengan adil dan manusiawi. Saya juga membuka sebuah lembaga sosial untuk perempuan-perempuan yang pernah mengalami nasib seperti saya dulu. Perempuan yang direndahkan, yang diremehkan, yang kehilangan kepercayaan diri karena perlakuan buruk orang-orang terdekatnya. Saya ingin mereka tahu bahwa harga diri mereka tidak ditentukan oleh siapapun selain diri mereka sendiri. Beberapa bulan kemudian, saya bertemu dengan seorang pria yang juga seorang pengusaha besar. Tetapi yang membuat saya jatuh hati bukanlah kekayaannya, melainkan caranya memperlakukan saya. Ia tidak pernah memandang saya dari harta. Ia memandang saya sebagai manusia, sebagai Andini. Suatu pagi, mobil mewah berhenti di depan gedung kantor saya. Pria itu turun terlebih dahulu, lalu mengulurkan tangannya yang kokoh. Saya menyambut uluran tangan itu dengan senyuman hangat yang tulus. Kami berjalan berdampingan menuju pintu utama, memperlihatkan sebuah kesetaraan dan rasa saling menghargai yang sejati. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasa diperlakukan layaknya seseorang yang berharga. Bukan karena uang saya, tetapi karena diri saya apa adanya. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya, dan jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena kau merasa lebih tinggi darinya. Karena kau tidak pernah tahu siapa sebenarnya orang yang berdiri di hadapanmu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang memberi segalanya, namun tidak pernah dihargai. Perempuan yang menahan diri, berharap cinta yang tulus akan dibalas dengan ketulusan pula. Jika kau salah satunya, ingatlah, harga dirimu tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukanmu. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Radit. Suami yang silau oleh kemewahan dan lupa pada ketulusan di sisinya. Yang baru menyadari nilai sesuatu setelah kehilangannya. Dan
saat itu tiba. Seringkali sudah terlambat. Ada pula para ibu mertua seperti Bu Yati yang memandang menantu dari harta dan asal-usul, yang lupa bahwa ketulusan tidak bisa dibeli dan kasih sayang tidak mengenal status. Pradit kini menjalani hidup sebagai buruh yang menyesal. Rista mendekam di penjara bersama kebohongannya. Bu Yati menua dalam kesepian dan penyesalan. Sementara saya bangkit dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk menghargai atau merendahkan. Pilihan untuk tulus atau menipu. Dan setiap pilihan pada akhirnya akan kembali kepada kita masing-masing. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan video ini jika menyentuh hati kalian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.